kembali di kelas. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik teman? Ya. Semangat, masih semangat? Masih. Sudah bosan? Hah? Atau sudah bosan barangkali di rumah? Pengen masuk? Enggak. Beneran pengen masuk? Ya. Jadi udah bosan dengan ini ya di rumah ya, karena banyaknya virus kayak gini. Oke, sebelum kita masuk materi pelajaran, silakan salah satu anak pimpin doa dulu untuk mengawali pelajaran kita di pagi hari ini. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Doa mulai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ngingetin dulu materi kemarin kita teks deskripsi, hari ini kita teks fabel. Bedanya apa kira-kira? Ada yang tahu teks fabel itu apa? Cerita pendek yang Cerita tokohnya pendek. berupa hewan. Oke. Salah satu bentuk teks cerita yang menjelaskan tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin motivasi kalian. Jadi intinya tetap semangat, jangan kendor walaupun di rumah, kalian tetap jaga kesehatan. Intinya belajar tetap jalan, ya, paham ya? Oke, langsung masuk ke materi teks fabel. Teks fabel pengertiannya sudah, sekarang unsurnya. Ada yang tahu kira-kira unsurnya apa? Salah satunya adalah ciri tokoh. Yang kedua latar, tema, ciri tokoh, latar, tema, alur. Latar ada di beberapa latar, bisa latar tempat. Artinya latar tempat itu apa? Tempat terjadinya peristiwa. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu kompetensi dasar. Jadi hari ini kompetensi dasar kita adalah menganalisis unsur-unsur dari cerita fabel. Unsurnya sudah dijelaskan. Lalu indikator yang dicapai, kalian nanti setelah pembelajaran ini bisa menentukan unsur-unsur dari fabel dan menganalisisnya. Jadi ada teks fabel, kalian bisa menentukan tokoh-tokohnya, tema, latar, dan sebagainya. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya mau bertanya dulu. Kira-kira pernah gak sih kalian lihat teks fabel atau cerita yang mengisahkan hewan yang berperilaku seperti manusia? Kira-kira pernah nggak lihat di televisi barangkali? Pernah. Pernah ya? Pernah. Contohnya apa? Coba yang pernah melihat atau mendengar? Kancil sama buaya. Di Upin Ipin itu kan biasanya sering itu. Yang tiap pagi kalau nggak salah saya temenin anak saya itu pagi itu Upin Ipin, setelahnya judulnya apa aja ya? Pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu itu sering itu kisah-kisah fabel. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah perilaku hewan menyerupai manusia. Kira-kira perilaku seperti apa sih? Bisa berbicara. Bisa berbicara. Nah, berarti kamu termasuk manusia juga. Terus yang kedua, ya nggak bisa dia bukan manusia ya berarti ya. Kan itu termasuk salah satu sifat manusia. Mempunyai pikiran. Mempunyai pikiran. Boleh? Halo? Apa ini yang bikin?
Apa sih yang manusia lakukan yang membedakan manusia dengan hewan itu loh? Kelakuan. Ya kelakuannya gimana? Contoh, makan, misalkan ya makan, hewan juga bisa makan. Kemudian minum, hewan juga bisa minum. Marah, hewan juga bisa marah. Contohnya kayak kerbau. Coba kamu tahu wedang matanya pasti dikejar kan, disuruh undang. Nah, kira-kira apa perilaku manusia yang membedakan dengan hewan? Mempunyai akal. Jadi hewan itu nggak punya akal. Dia mau misalkan mau makan apapun dimakan, bahkan kalau kotorannya aja dia lapar juga dimakan kan? Manusia mau makan? Enggak. Ya kali kamu beda, kamu mau makan? Enggak. Oh enggak. Ya, berarti kan termasuk manusia ya. Oke, jadi perilaku hewan yang menyerupai manusia ya seperti tadi. Nah, sekarang ada sedikit tes lanjutan. Jadi nanti sebelum saya masuk ke diskusi kelompok, saya ingin mendengarkan suatu cerita. Kalian amati, dengarkan baik-baik, kemudian perkara nanti silakan tentukan tokohnya siapa sih. Kira-kira dari cerita itu sifatnya bagaimana, jadi bagaimana sikap sifatnya hewan-hewan tersebut, lalu latar, tempat, waktu, tema dan alur. Oke, jadi sebelum masuk ke materi silakan dengarkan dulu, karena proyektor suka rusak, terpaksa kita pakai indera telinga. Karena kita sekarang di rumah itu indera kalian masih bagus atau enggak, kebanyakan main. Nah, kita mulai ya. Tolong digunakan. Ingat tugasnya, tentuin unsurnya. Kancil adalah salah satu jenis hewan yang sangat populer bagi masyarakat di Nusantara. Kancil atau yang juga disebut dengan nama melamun ini, meskipun kecil, tapi oleh masyarakat di Nusantara dikenal sangat cerdik dibandingkan hewan-hewan lainnya. Salah satu cerita yang sangat populer di Nusantara adalah kancil mencuri timun. Namun, kancil bukan jenis hewan yang suka memakan timun. Makanan utama hewan yang memiliki nama ilmiah Ragulus japanicus ini adalah kangkung, kacang panjang, wortel, bengkuang, ubi, dan daun selada. Salah satu cerita kancil yang sangat populer di Nusantara adalah kisah kancil dan buaya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam dongeng berikut ini. Pada suatu hari di hutan nan lebat, seekor kancil lari ketakutan karena dikejar oleh seekor harimau. Kancil yang ketakutan tersebut berhasil sembunyi di sebuah semak-semak. Oi kancil, sedang apa kamu di situ? Kancil tiba-tiba saja terkejut ada suara yang memanggilnya. Kancil pun berjalan mendekati asal suara tersebut yang ternyata seekor kerbau. Ah, dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja. Aku lihat tadi kamu sepertinya sedang berlari ketakutan. Iya, aku berlari karena dikejar harimau. Apa? Harimau? Mana? Mana? Oh, dasar kerbau, badanmu saja yang besar. Ternyata kamu juga penakut. Jangan kata aku, gajah yang punya gading dan badan yang lebih besar dariku saja pasti menyingkirkan kamu harimau. Udahlah, kita harus mencari cara melarikan diri dari tempat ini. Kamu tahu tempat yang aman? Ada tempat yang aman. Harimau tidak akan bisa mencapai tempat itu. Cepat katakan di mana? Di sana, di hutan seberang sungai sana, harimau tidak akan bisa menjangkaunya. Harimau kan takut air. Kita bisa menyeberang sungai asal bisa menyingkirkan para buaya itu. Kau pikir bisa melawan kawanan buaya itu? Seekor harimau saja sudah membuat ular yang bangga. Siapa pula yang harus melawan para buaya itu? Aku punya ide yang sangat brilian. Mana mungkin
kancil ke arah kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur. Para buaya itu melihat kerbau yang sedang berendam di lumpur dan melambaikan tangannya kepada mereka. Apa maksud memberikan kerbau itu kepada kami? Bukan hanya seekor kerbau, tapi banyak kerbau. Wow, banyak kerbau. Benar. Hai kancil, aku tidak sebodoh dua teman ini. Kamu pasti punya maksud tertentu. Cepat katakan apa maksudmu. Kalau kamu marah sekarang juga. Kalian rupanya belum tahu informasi terakhir ya? Informasi apa? Pantas saja, selama ini kerja kalian cuma bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku telah resmi diangkat sebagai penasehat Raja Hutan. Wah, hebat sekali. Jadi kancil sekarang menjadi pejabat tinggi istana. Jadi kancil selama ini dikenal sebagai hewan yang cerdik. Pantas saja sekarang dia menjadi pejabat istana. Hei, diam kalian. Dia akan berpikir karena hanya aku yang paling pintar di sungai ini. Jadi sekarang Tuan Kancil sudah menjadi pejabat istana. Maka kau kan semua malu buat teman saya pernah sekolah. Jadi begini, ada informasi bagus buat kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal dengan nama Baginda Harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini, Baginda Yang Mulia Harimau mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Dengan begitu, Baginda Harimau bisa memutuskan berapa jumlah kerbau yang akan dikirim ke sungai ini. Hai kalian berdua, coba hitung berapa jumlah semua buaya di sungai ini. Tanya biasa aja, karena aku sering tidur di pelajaran matematika. Kamu memangnya tidak tahu, aku selalu nyontek ketika ujian matematika. Harusnya kan kamu yang tahu, bukannya kamu mengaku paling pintar di sungai ini. Aku memang paling pintar, tapi bukan soal matematika. Nah sudah, tidak usah berdebat. Aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sungai ini dan baris berjajar dari tepi sini ke tepi sana. Siap Tuan Kancil. Semua kalian berbaris. Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 15. Hai para buaya, jumlah kalian semuanya 15. Tunggulah, aku akan melapor ke Baginda Harimau dan mengirimkan banyak kerbau untuk kalian. Setelah kancil pergi, para buaya itu sangat gembira karena membayangkan daging kerbau yang gemuk untuk mereka. Sementara itu, harimau yang sedari tadi mengejar kancil telah sampai ke tempat kerbau yang sedang berkubang di lumpur. Kerbau yang sangat ketakutan hanya menunjuk ke seberang sungai. Harimau melihat sungai yang penuh buaya. Harimau juga melihat kancil yang berlari masuk ke dalam hutan di seberang sungai. Melihat hewan buruannya lolos, harimau sangat marah. Harimau pun kemudian melihat ke arah kerbau. Karena si kancil telah lolos dan aku sangat lapar, maka kamu yang akan menjadi makan siangku. Harimau itu pun melompat dan menerjang kerbau. Oke, sudah kalian dengarkan barusan untuk video tentang tes fabel kancil dan buaya. Nah, sekarang kalian ceritakan kembali, bukan diceritakan langsung kan? Nanti ada pertanyaan yaitu tentang seputar unsur-unsurnya tadi, latar, ciri, tema, dan alur. Silakan kalian catat sebentar. Nanti habis ini akan saya siapkan lagi untuk materi berikutnya.
saya kirim ke ya. Tadi udah absen ya. Biar tadi ya udah absen masing-masing ya. Jangan dibelur. Oke. Sekarang setelah kalian dengar cerita video tadi, kancil dan buaya, itu bisa nggak kira-kira kalian tentukan unsur-unsurnya? Tokoh yang ada dalam cerita tadi siapa aja? Kancil, buaya, harimau, kerbau. Oke. Kemudian tokoh kancil, sifat-sifat dari kancil yang kalian tangkap setelah mendengar video tadi apa? Cerdas, bijaksana, cerdik. Cerdiknya dibuktikan dengan apa tadi waktu si kancil ngapain? Membohongi, menipu buaya. Kalau ada dompet dari singa, buayanya disuruh berjajar buat jalan dia, buat jembatan dia ya. Itu data untuk tokoh si kancil ini. Nah, buaya ini sifatnya apa kira-kira? Sombong, pembohong, dan satu lagi bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Bisa dibohongi kancil. Jadi data yang menunjukkannya adalah waktu buaya disuruh berbaris tadi ya, buat jalannya si kancil. Harimau, kira-kira harimau itu adalah tokoh yang bagaimana tadi? Menurut kalian, ciri-ciri harimau tadi, dia ngapain aja ini cerita? Ingin memangsa si kancil. Nah, berarti wataknya bisa dikatakan adalah kejam. Nah, kemudian yang terakhir kerbau. Kerbau bijaksana. Data yang menunjukkan kerbau bijaksana yang mana? Kerbau memberi saran kepada kancil untuk ke seberang sungai. Itu untuk contoh dari ciri tokoh. Latar. Tadi latar apa saja yang kalian temu dalam cerita ini? Hutan dan sungai. Jadi sungai datanya adalah waktu tempat buaya tadi ya. Kemudian hutannya adalah tempat si kancil dan kerbau tadi berbicara. Berarti latar tempat sudah ada. Latar waktu ada nggak kira-kira tadi? Ada. Gimana? Kejadian itu ada di waktu pagi hari. Ada. Jadi latar waktunya ada. Kemudian untuk alur, kira-kira alur apa yang dipakai dalam cerita tadi? Itu kan ada alur flashback, kembali, ada alur maju. Itu tadi ada menceritakan tentang kisah lampau. Ada nggak tadi? Jadi menceritakan kisah yang kemarin di buaya dan kancil tadi, ada nggak? Kalau nggak ada berarti alurnya adalah alur maju. Terakhir untuk tema. Tema apakah yang bisa kalian simpulkan setelah mendengar video pembelajaran tadi? Tema gagasan utama yang menceritakan suatu kisah. Jadi tadi kan kisah kancil dan buaya. Jadi temanya adalah sifat yang cerdik akan mengalahkan kebodohan. Terus satu lagi pesan moral. Jangan suka bohongin orang lain, lebih baik meminta tolong daripada berbohong. Boleh? Ada lagi? Pesan moral yang diangkat adalah sifat tamak, serakah akan merugikan diri
sendiri. Nah, itu untuk unsur-unsurnya. Dan berikut yang akan kita bahas adalah struktur. Struktur teks fabel. Ya, masih ingat? Orientasi. Orientasi adalah gambaran awal. Biasanya ada di awal paragraf. Jadi gambaran awal suatu peristiwa atau suatu cerita. Komplikasi? Komplikasi yaitu peristiwa yang terjadi berupa konflik, berisi konflik, resolusi ada 7 dan koda adalah sebelum masuk ke struktur, untuk unsur-unsur tadi udah paham ya? Ada yang ditanyakan untuk unsur-unsurnya? Cukup. Terus ini akan saya bagikan di WA kalian masing-masing. Tugas untuk minggu depan. Jadi tugas untuk minggu depan saya kirimkan, nanti kalian kumpulkan dari Rabu minggu depan. Wah, jaringannya udah bersahabat. Bentar. Nah, sekarang dalam bentuk kelompok terlebih dahulu, kita akan menganalisis struktur dari cerita fabel yang sudah saya bagikan ke WA kalian. Kelompoknya 2 orang saja cukup. Nanti depan belakang itu ya. Oke, depan belakang. Kalian punya data nggak itu di WA-nya? Wifi-nya nyampe ya? Nggak nyampe sama sekali? Coba cek, ada data nggak? Kalau ada data, masing-masing cari satu cerita fabel terserah apa aja. Jadi caranya searching adalah masuk ke Google, contoh teks fabel. Sekarang saya ajari cara untuk di dunia maya. Contoh teks fabel sudah. Nela, kamu keluar semuanya. Sudah ada? Contoh teks fabel. Ada sini nggak wifi-nya di sini? Wifi-nya? Sudah? Klik gambar. Udah dapat belum? Teks fabel di situ contohnya banyak. Dan nah, silakan berkelompok
tentukan masing-masing ceritanya, unsur-unsurnya tadi. Lalu akan ditanyakan ke masing-masing kelompok. Ini jadi satu kelompok aja. Sekarang cukup unsur-unsurnya aja. Itu gambarnya ke kelompoknya masing-masing. Cerita yang pendek aja. Kau sudah belum? Belum. Ini aja. Ini bisa juga hilang mana sebenarnya? Dapat PIP masa ya gak bukan film paketan. Oh, iya. Kalau Pak awalnya baru Berarti aku lagi itu berarti kalau pakai. Udah cari sesuatu yang pernah kamu dengar aja. Kan juga ada ini aja sih. Apa namanya? Tokohnya apa? Kayak ini dari aja. Jadi karena tentukan tokoh-tokohnya, kemudian temanya apa? Oke sudah, waktunya hampir habis. Jadi langsung aja kerja per kelompok nanti dikumpulkan ke saya sebagai tugas kalian. Tapi ini kan ada bang untuk ceritanya. Coba salah satu aja, kita ambil sampel aja salah satu kelompok. Kelompoknya itu. Teks ceritanya apa yang kamu lihat? Cerita apa itu? Bacain aja ceritanya, judulnya aja. Kambing, beruang, dan harimau. Kambing, beruang dan harimau. Berarti tokohnya udah ada di situ ya, kambing, cerita beruang dan harimau. Kemudian ciri tokohnya udah ini sudah dibaca belum? Belum. Ya udah nggak apa. Itu buat tugas kalian aja minggu depan. Jadi tugasnya sudah ada, cari unsur-unsur dari teks fabel yang kalian cari di internet. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, balik ke tempat dulu masing-masing dulu. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, saya ingin salah satu anak jelaskan kesimpulan belajar kita hari ini itu apa aja. Tuh, coba kamu simpulkan tuh. Hari ini yang kita pelajari apa aja tuh? Tentang sikap serakah dan menurut diri anak dengan kecerdasan. Tuh, itu pesan moralnya. Ya. Terus ini pelajari belajar apa ini? Kita lagi Jadi tokoh-tokoh dan unsur-unsur dari dari unsur-unsur dari teks fabel. Untuk minggu depan kita akan membahas strukturnya. Kemudian pesan moral tadi saya harapkan bisa kalian terapkan di rumah. Jadi apapun masalah kalian, apapun yang kalian lakukan di rumah, jangan lupa tetap berbuat baik, ya. Terus tetap jaga kesehatan,
apalagi kondisi sekarang yang lagi ganas-ganasnya untuk COVID-19. Nah, untuk ciri tokoh sudah tahu ya tadi ya. Ciri tokohnya apa saja sudah, latar juga sudah, latar tempat, latar waktu tadi sudah bisa kalian tentukan. Kemudian alur juga sudah. Oke, hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Sebelum pulang, saya ingin kalian berdoa dulu biar selamat sampai tujuan. Yuk, berdoa dulu. Siapa mungkin gantian yang jawab coba. Naila, pimpin berdoa temannya. Berdoa mulai. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing, tetap jaga diri, jaga kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.